Ya, kembali lagi dalam Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya dan kita dipersembahkan oleh ekspor.id pada pagi hari ini dan membahas tema mendorong kontribusi ekspor UMKM pasca pandemi. Kami mengingatkan kembali Ruang Publik KBR ini dapat Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di Jakarta dapat mendengarkan kami di radio MS3 FM 104,2 atau live streaming via website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Di YouTube Berita KBR Anda bisa memanfaatkan live chat di sana untuk berinteraksi secara langsung, bertanya ataupun memberikan komentar, atau Anda juga bisa menelpon kami di nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau WhatsApp di nomor 0812 118 8181 atau Anda juga bisa mention ke Instagram kami @kbr.id. Masih bersama Deborah saat ini ada Mas Amin selaku founder ekspor.id. Mas Amin, kita akan bertanya-tanya lagi nih tentang UMKM dan juga ekspor tentunya ya. Apa saja sebenarnya faktor yang perlu diperhatikan oleh UMKM ini untuk bisa meningkatkan bisnisnya sehingga bisa melakukan ekspor ke berbagai negara? Ya, jadi biasanya kalau saya sering menyampaikan teman-teman ada 3 hal, Pak. Jadi yang pertama adalah kualitas. Jadi teman-teman harus tahu nih kualitasnya karena kalau kita jualan kan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pembeli atau pasar. Yang kedua kuantitasnya. Kuantitasnya harus tahu nih sebulan kita bisa produce berapa pieces, berapa kilo, berapa ton dan sebagainya. Yang ketiga sustainabilitas. Jadi kita harus tahu going concern-nya produk kita itu sejauh mana bulan depan. Terus kemudian ketika ada permintaan lebih dari kapasitas itu gimana dan sebagainya. Soalnya beberapa teman-teman itu ada masalah di yang terakhir biasanya. Jadi sustainable itu ya tadi. Ketika mereka sudah jualan misalkan 100 pieces per hari misalkan. Ketika tiba-tiba ada order di luar negeri, dia lokal biasanya 100 pieces, ketika ada permintaan dari luar negeri, bayar luar negeri 1000 pieces per hari. Udah bingung, Mbak. Jadi 101 sampai 1000-nya itu kan secara quality, ini kan pengaruh quality juga. Itu bisa turun dan sebagainya. Drop, ya. Gitu. Dan ada satu lagi sekarang tambahan. Jadi kita harus paham situasi global. Jadi teman-teman itu selain 3 hal tadi, kita juga harus tahu situasi global kayak misalkan pandemi. Terus kemarin saya baru update soal perang Rusia dan Ukraina itu sejauh mana mempengaruhi trade dan di Indonesia itu sejauh mana pengaruhnya terhadap trade di Indonesia. Karena apa? Kadang peluang-peluang atau kesempatan itu muncul dari sana, Mbak. Misalkan kayak pas pandemi kemarin. Beberapa komoditi yang naik itu komoditi seperti buah-buahan sama spices atau rempah-rempah yang menambah imun gitu. Betul. Karena Indonesia itu sangat luas sekali. Terus kayak empon-empon gitu ya dulu ya, iya. Populer sekali ya. Gitu. Jadi emang harus tahu situasi global gitu kira-kira. Oke, jadi tadi Mas Amin membahas bahwa UMKM itu harus memperhatikan yang pertama kualitasnya, betul. Kemudian kuantitasnya dan sustainabilitasnya. Betul. Atau mereka bisa supaya bisa bertahan dan juga bisa memenuhi kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar. Nah, kalau bicara tentang kualitas dan kuantitas, seperti apa sih yang harus benar-benar diperhatikan oleh para pegiat usaha nih untuk meningkatkan UMKM-nya? Kalau untuk kualitas itu kan contoh aja makanan lah, Mbak. Kalau makanan biasanya kalau kualitas kan biasanya selera nih, personal, secara kualitas rasa misalkan. Tapi di luar itu untuk makanan dan minuman dalam hal ini itu secara quality biasanya melalui sertifikasi. Jadi kualitas itu bisa dilihat dari proses pembuatannya, terus kemudian sampai ke rasa gitu. Jadi untuk makanan kan ada banyak lebih kompleks sertifikasinya. Jadi ada kalau teman-teman bilangnya HACCP, HACCP. Terus kemudian itu untuk menjamin kebersihan dalam proses pengolahan makanan tersebut. Terus ada halal, terus ada ya kandungan-kandungan yang terkandung dalam makanan, Badan POM dan sebagainya. Terus kalau pertanian, terus furniture beda lagi udah. Jadi memang secara quality tiap-tiap komoditi itu berbeda-beda dan kalau saya boleh bilang secara simpel adalah quality bisa dinilai dari sertifikasi yang diperoleh dari produk tersebut. Kalau kuantitas itu ya tinggal jumlahnya aja. Biasanya kalau ekspor itu kita harus siap dengan quantity yang besar dan kita harus riset, Mbak. Misalkan ada kok toolsnya di kelas saya sampaikan, nanti teman-teman boleh gabung. Jadi misalkan dari negara A, saya punya komoditas misalkan buah-buahan
rambutan misalkan. Oke. Dari negara ini kebutuhan rambutannya berapa ton per tahun atau per bulan misalkan. Terus kemudian yang sudah dipenuhi berapa ton, yang kurang berapa ton. Gitu kita bisa spekulasi nih. Kira-kira yang bisa kita supply berapa, terus kemudian kita bisa nyari supply-nya di mana. Nggak mungkin kebun kita doang misalkan kalau Iya. 100 ton. Kurang ya kalau Kurang. misalnya dari satu sumber. Betul. Gitu. Jadi untuk kuantitas kita harus paham demand, permintaan untuk memenuhi kuantitas tersebut. Gitu kira-kira Mbak Deborah. Baik, ternyata ini sangat menarik ya kalau misalnya UMKM yang baru mulai merintis ataupun teman-teman yang baru berpikir akan melakukan usaha sampai bisa mengekspor, itu nanti kita akan bahas ya gimana tips-tipsnya dari Mas Amin nih dari Ekspor.id juga. Nah, kalau kita berbicara tentang teknologi di zaman sekarang ini kan maju dan begitu pesat ya, semua orang mengetahui tentang perkembangan teknologi ini, banyak orang. Nah, bagaimana kita memanfaatkan internet juga media sosial kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk tersebut? Mana yang lebih efektif sebenarnya? Iya, sekarang itu kalau bicara efektif, sangat efektif kalau saya bilang. Jadi internet sekarang ini sangat works lah. Jadi bisa sangat membantu kita dalam hal apapun. Termasuk kualitas produk. Kita bisa cek produk yang diminati oleh, misalkan nih, kopi yang sedang diminati oleh Amerika, itu kopi yang seperti apa. Kita bisa cek nih, oh di Indonesia ada nggak ya, di daerah saya ada nggak ya, terus gitu, itu ada. Jadi itu sangat menarik sekali. Terus kemudian kalau bicara kuantitas juga sama ya tadi saya sampaikan. Kita bisa cek kuantiti kebutuhan atau demand tiap negara melalui tools-tools yang ada di internet. Terus kemudian di sisi lain dengan internet kita bisa memasarkan produk kita. Kalau dulu Mbak, ini bedanya dagang atau ekspor zaman dulu sama sekarang. Yeah. Kalau zaman dulu mungkin teman-teman kalau memasarin produknya, kalau pengen ekspor datang ke expo di luar negeri. Misalnya kalau pengen jualan produknya ke Malaysia, ya datang ke Malaysia, terus ikut expo di sana dan negara lainnya. Kalau sekarang itu banyak yang bisa kita lakukan secara online. Kita dapat buyer secara online. Kita bisa negosiasi secara online. Ya walaupun saya nggak pernah, saya selalu nyuruh teman-teman itu jangan di kamar doang gitu kalau pengen ekspor. Tapi ya banyak hal bisa dilakukan di kamar. Contohnya nyari buyer secara online. Tapi beberapa hal harus turun langsung ke lapangan, nyari supplier, ngecek produk dan sebagainya. Betul. Tapi untuk yang paling bisa kita manfaatkan dari internet adalah mendapatkan pembeli, karena bisa melalui marketplace kayak Shopee kalau lokal dan sebagainya. Kalau internasional juga ada beberapa marketplace internasional yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan pembeli gitu. Bahkan sampai pembeli loh, nggak cuma kualitas. Nggak cuma barangnya gitu ya kita bisa cari, tapi pembelinya juga bisa kita lihat. Nah, inilah kita bersyukur banget kita hidup di era internet saat ini ya, sangat masif. Dan kita ke YouTube Berita KBR dulu, Mas Amin. Sudah ada penanya dari Mas Bimo. Ingin bertanya pada Mas Koirul, apa saja produk ekspor Indonesia yang paling punya potensi untuk berkembang di beberapa tahun ke depan? Silakan. Iya, jadi memang sebagai pendamping teman-teman UMKM yang pengen ekspor, kita juga sering kali melakukan riset, Mbak. Apa sih yang sebenarnya lagi bagus nih pasarnya, terus kemudian ke depan seperti apa. Termasuk kita juga melihat beberapa kondisi global yang ada di dunia gitu. Dan kita beberapa kali itu menyimpulkan bahwa komoditi di Indonesia yang sangat oke, bahkan beberapa tahun ke depan itu produk hortikultura atau produk pertanian ya, buah-buahan. Karena memang Indonesia rajanya itu gitu. Kita punya lahan yang sangat luas sekali, tanah yang sangat luas sekali. Yang memang kualitasnya juga nggak kalah sebenarnya, buah-buahannya juga nggak kalah. Terus kemudian tadi rempah-rempah, dulu kita dijajah sama orang luar negeri ke Indonesia itu nyari apa, rempah-rempah. Ya itu yang mungkin sampai hari ini yang masih harus kita perjuangkan, bahwa Indonesia rempah-rempahnya juga masih bisa bersaing. Dan pemerintah juga banyak program terkait rempah, Spice Up the World kemarin dari Kemenparekraf. Jadi kita bumbui dunia dengan rempah-rempah Indonesia lah. Wow, itu keren banget sih, Spice Up the World ya. Dan juga teknologi sekarang membantu para petani tadi ya, kalau kita berbicara tentang pertanian, untuk mengembangkan atau mempercepat proses mereka dalam
bekerja ya dalam bertani seperti itu. Sudah banyak teknologi-teknologi yang digunakan ya. Banyak anak muda juga yang mulai tertarik nih untuk bidang pertanian. Betul nggak sih Mas Amin? Ya, lumayan banyak, Mbak. Jadi ini sekedar cerita saja bahwa teman-teman yang bergabung di tempat kami itu nggak sedikit yang dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa itu banyak dari kampus-kampus pertanian juga banyak ternyata. Mereka nggak punya sawah, mereka nggak punya lahan, tapi mereka pengen bantu petani untuk meningkatkan kualitas hasil kebunnya petani. Contohnya misalkan kemarin baru ada dari mahasiswa dari Bogor lah, dari kampus di Bogor dan sedang fokus di kopi. Jadi pengen meningkatkan kopi secara quality, ada specialty coffee namanya. Jadi itu yang sedang difokuskan sama teman-teman mahasiswa dengan teknologi yang mungkin sedang mereka riset gitu. Sedang Jadi digarap sama mereka ya. untuk menjawab kebutuhan di luar negeri. Terus kemudian ada juga decaf coffee, kalau Mbak Deborah tahu, kopi yang dihilangkan kafeinnya. Itu kan dengan teknik-teknik tertentu nih. Itu juga menjadi salah satu hal menarik. Kopi dihilangkan kafeinnya. Yes. Itu seringkali saya rekomendasikan kepada teman-teman yang main di kopi, karena kalau kita bermain di red ocean atau di produk-produk yang memang pemainnya sudah banyak sekali, mungkin ya bukan berarti kita kalah, tapi cuman kansnya nggak sebesar kalau kita nyari ocean yang baru atau blue ocean gitu. Jadi kalau kita mau jualan kopi dengan kopi yang biasa-biasa aja mungkin udah banyak sekali. Banyak pesaingnya. Betul. Jadi saya geser coba bikin decafeine coffee yang memang peminatnya masih sangat banyak sekali, seperti ibu-ibu dan sebagainya. Oke, baik. Kita akan lanjut setelah jeda ya Mas Amin. Dan saudara, kami juga mengingatkan bahwa kita akan memilih 3 penanya terbaik hari ini dan berhak mendapatkan golden ticket untuk mengikuti kelas dari ekspor.id. Ini terbuka untuk umum, untuk siapa saja yang sudah memiliki UMKM ataupun baru berniat untuk membuka UMKM ya. Dan kami akan kembali setelah ini mengingatkan juga bahwa Anda bisa mendengarkan kami secara utuh melalui podcast kbrprime.id, pilih ruang publik.